Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Tidak ada ucapan terbaik selain sanjungan dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita menyanjung, tinggikan asma Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, atas segala limpahan rahmat karunia yang telah diberikan kepada kita. Terkhusus kita masih Allah panjangkan usia kita sehingga kita dapat menikmati indahnya ibadah di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita yang mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah umatnya yang tetap istiqamah mengimani dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan kita, terkhusus di bulan Ramadan yang mulia ini. Para pemirsa studio dakwah Majelis Ulama Indonesia Kota Pematang Siantar dimanapun berada yang berbahagia. Ramadan, jika kita kaji lebih dalam lagi, sesungguhnya banyak sekali mengandung hikmah. Di antara hikmah Ramadan itu adalah Ramadan akan dapat meningkatkan kecerdasan spiritual kita. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan spiritual itu? Kiai Haji Toto Tasmara mendefinisikan kecerdasan spiritual itu adalah kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang dengan cara mendengarkan hati nuraninya, di mana orang tersebut mampu memilih nurani yang baik dan nurani yang buruk, sehingga dalam pergaulan mampu untuk menempatkan sesuai dengan tempatnya. Dari pengertian ini, kecerdasan spiritual itu adalah kemampuan seseorang untuk mendengarkan kebenaran melalui hati nuraninya. Dalam kehidupan umat manusia, terkadang melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama Islam itu bila dikerjakan akan mampu menutup hati nurani seseorang, sehingga bisikan-bisikan kebenaran tidak mampu dia tangkap dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka Ramadan datang untuk menyingkap kembali tabir yang menyelimuti dan menghalangi hati nurani manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ramadan adalah bulan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala itu membuat hati manusia menjadi lebih jernih, sehingga bisikan-bisikan nurani itu dapat lebih terdengar di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan kita diberikan hidayah dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk dapat melakukan berbagai macam aktivitas kebaikan. Puasa Ramadan mudah kita lakukan karena memang Allah mudahkan bagi kita. Selain berpuasa Ramadan, kebaikan-kebaikan yang lain seperti berinfak, bersedekah, membaca Al-Quran, beristighfar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala lebih mudah bagi kita untuk melakukannya. Itu artinya nilai-nilai spiritual, kecerdasan spiritual Allah mudahkan bagi kita. Karena itu seorang muslim di bulan Ramadan ini kecerdasan spiritualnya semakin meningkat. Apa yang membuat kecerdasan kita semakin meningkat di bulan Ramadan ini? Tiada lain adalah aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat seorang hamba kepada Allah dengan aktivitas ibadah seperti puasa, qiyamul lail, membaca Al-Quran, infak, tadarus, semakin cerdas pula akal seseorang. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Quran sebagai salah satu tujuan daripada ibadah puasa itu adalah la'allahum yarshudun. Mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang cerdas. Yang dimaksud dengan cerdas di sini adalah cerdas spiritual, cerdas emosional, bahkan cerdas secara intelektual. Para pemirsa studio dakwah Majelis Ulama Indonesia Kota Pematang Siantar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan salah satu keistimewaan dan keutamaan daripada puasa itu adalah bahwa puasa itu menjadi benteng perisai bagi orang-orang yang melaksanakannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, as-siyamu junnah wa iza kana yaumu sawmi ahadikum fala yarfus wa la yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un shaim. Puasa adalah benteng, perisai. Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah dia berkata keji dan berteriak-teriak. Jika seseorang mencercanya atau memeranginya, maka hendaklah dia mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis yang mulia ini menegaskan bahwa sesungguhnya puasa itu adalah benteng dan tameng bagi manusia. Benteng dari apa? Benteng dari segala macam perbuatan tercela. Sehingga dengan puasa itu seorang hamba Allah Subhanahu wa taala akan cerdas secara spiritual, terhindar dari segala macam penyakit-penyakit rohani, bahkan penyakit jasmani sekalipun. Dan melalui puasa Ramadan yang kita lakukan itu pula akan menjauhkan diri kita dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mari kita manfaatkan Ramadan ini untuk meningkatkan kecerdasan spiritual kita. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.